There's nothing that your love can't break. Oh, my sin lost its hold, fear lost control, bowing to your perfect love. Selamat pagi para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada. Kita sungguh bersyukur kalau di dalam kesempatan hari ini pun kita masih bisa memuji Tuhan. Kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita memulai chapel kita di kesempatan ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mohon pimpinan Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal kami, Tuhan boleh curahkan di tengah-tengah umat-Mu. Sehingga pada kesempatan pagi ini, sebelum kami memulai lebih jauh di dalam ibadah kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati jalannya ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Itu semua karena pimpinan Tuhan. Sehingga ketika kami memuji Tuhan, ketika kami bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan secara pribadi bersama-sama dengan kami. Kami ingin memulai ibadah ini dengan mengalaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo semuanya, Shalom UPH College. Ketemu lagi bersama saya Pak Samuel dan di hari ini kita sungguh bersyukur karena kita akan beribadah di UPH College Student Chapel. Dan sungguh senang sekali bisa bersama-sama beribadah dengan kalian walaupun kondisi masih pandemi, masih belum bisa kemana-mana. Tetapi kita bersyukur karena kita tetap bisa menyembah Tuhan dari tempat kita masing-masing. Sebuah ayat dari Amsal 3 ayat 5 mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Memang betul kita harus percaya kepada Tuhan karena kita nggak pernah tahu kapan pandemi ini selesai, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang ada di atas ini semua, yang mengontrol ini semua. Dan Amsal 3 ayat 13-17 kembali saya akan bacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Sebuah pujian kita akan angkat bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan.
bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Pandemi belum juga usai dan kita masih ada di tengah kondisi yang mungkin tidak menentu. Tetapi kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar, lebih luar biasa, lebih maha kuasa dari apapun juga. Sehingga setiap hidup kita sudah sepatut dan selayaknya untuk senantiasa menyembah Tuhan. Lagu kedua berjudul Tuhan Inilah Hidupku, kiranya menjadi doa setiap dari kita di dalam hidup ini, sehingga sebelum kita menikmati firman Tuhan, kita bisa mempersiapkan diri. Mari dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian berikut. Cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku.
bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, oh, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pak Dwi, mari kita sama-sama tenangkan hati kita, siapkan diri, catat setiap hal yang perlu, dan kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan dan memikirkan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan hari ini di mana kami boleh memuji Tuhan. Bahkan kami juga akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan ketika kami bersama-sama sejenak untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, kami sungguh boleh merasakan kehadiran Tuhan secara pribadi dalam pribadi kami lepas pribadi. Bahkan tak kala kami memikirkan kebenaran firman-Mu, kami sungguh mengalami satu interaksi secara pribadi bersama dengan Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu di dalam keterbatasan, untuk boleh menguraikan kebenaran firman-Mu, bila Tuhan sendiri akan menolong, sehingga apa yang akan dikatakan dan diuraikan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu guru sekalian yang mendengarkan khotbah ini, baik yang ada di sini maupun yang ada di tempat mereka masing-masing. Kiranya Tuhan sendiri juga akan memberkati. Kami menyerahkan untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Wisdom and purpose merupakan satu tema yang akan kita renungkan di dalam kesempatan ini. Namun sebelumnya, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu, Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di taktanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku.
sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikian pembacaan nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Sebelumnya saya ingin menunjukkan kepada kita, saya itu membawa yaitu 2 botol yang berisi air gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian yang ada di sini maupun yang ada di tempat masing-masing, botol ini kelihatannya sama. Ya, bentuknya sama, isinya juga sama. Berisi air. Nah, tetapi di antara satu itu ada yang asli dalam arti airnya itu bisa diminum gitu ya. Tapi yang satu itu adalah airnya itu kalau diminum itu bisa menimbulkan gitu ya. Mungkin sakit perut ataupun batuk atau meriang. Bahkan kemudian bisa yaitu flu. Kenapa? Karena yang satu memang betul-betul air yang bisa diminum. Tapi yang satu ini air dari keran gitu ya. Nah, kalau kita melihat, ini sulit sekali untuk membedakan. Kalau andai kata saya memberikan tantangan kepada kalian yang di rumah maupun yang di sini untuk melihat 2 benda ini, ya, untuk menebak mana yang asli dan mana yang palsu, saya kira ini bukan sesuatu yang mudah. Nah, kalau kita melihat pada waktu kita membaca bagian itu mengenai hikmat yang diberikan oleh Allah kepada Salomo, itu betul-betul luar biasa. Kenapa kemudian Salomo itu dikenal sebagai seorang raja, itu yang paling berhikmat, bahkan di dalam sejarah kerajaan Israel. Dan Allah itu menyatakan bahwa sebelum dan sesudahnya itu tidak ada orang yang berhikmat seperti Salomo. Kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-12. Nah, para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu sekalian, hikmat Salomo itu betul-betul terbukti dan nyata. Nah, ketika kemudian Salomo itu harus menangani satu persoalan gitu ya. Mungkin pernah kita dengar gitu ya. Ada 2 wanita itu yang datang kepada Salomo. Nah, 2 wanita ini adalah wanita sundal. Mereka sama-sama memperebutkan anak yang masih hidup. Yang pada akhirnya Salomo harus kemudian menentukan dan memutuskan mana sebenarnya ibu yang sebenarnya dari bayi ini. Nah, kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja 2, maka di situ kita bisa melihat bagaimana dikisahkan di dalam bagian itu ya. Ada 2 orang perempuan itu datang kepada Salomo. Nah, mereka memperebutkan seorang bayi. Jadi keduanya ini berusaha meyakinkan Salomo akan siapa yang merupakan ibu dari bayi sebenarnya. Nah, saya yakin ini bukan sesuatu perkara yang mudah. Kalau andai kata kita ini jadi Salomo pada waktu itu bukan sesuatu yang gampang. Karena pada waktu itu tidak dikenal adanya uji genetik gitu ya. Atau sekarang itu uji
DNA. Jadi keputusannya hanya dapat bergantung kepada kejujuran mereka. Kedua perempuan ini. Namun masalahnya adalah keduanya ini memberikan satu kesaksian yang serupa. Sehingga sulit sekali kemudian untuk menentukan siapa yang benar. Siapa yang menjadi ibu dari anak ini. Namun kalau kita membaca kisahnya gitu ya. Tidak pernah disangka gitu ya. Tidak pernah dibayangkan Salomo itu menggunakan satu cara yang cerdik sekali. Untuk mengambil satu keputusan dan menentukan siapa yang sebenarnya yaitu ibu yang asli dari anak ini. Apa yang kemudian Salomo tawarkan? Salomo kemudian menawarkan gitu ya. Supaya bayi itu dibelah menjadi dua. Jadi mereka itu sama mendapatkan sama rata. Jadi ibu satu mendapatkan kaki satu, yaitu tangan satu, kira-kira mata satu gitu ya. Nah yang satunya juga sama. Supaya adil dan supaya mereka itu tidak kemudian berebut. Tetapi disinilah kemudian kita melihat respon dari kedua perempuan tersebut. Itu berbeda sekali. Yang satu perempuan itu mengatakan, ya biarlah itu dilakukan oleh raja. Artinya dia setuju dengan apa yang disampaikan oleh Salomo. Tetapi yang satu, perempuan ini tidak setuju kalau kemudian bayi itu akan dibelah menjadi dua. Nah, para siswa-siswi, UPH College dan Bapak Ibu sekalian, disinilah kita melihat kebijaksanaan, tujuan Salomo di dalam memutuskan bahwa perempuan mana yang sebenarnya yang merupakan ibu dari bayi itu. Dan kita tahu bahwa ibu yang tidak menyetujui bayi itu dibelah, itulah ibu yang asli. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu guru yang saya kasih dalam Tuhan. Kita lihat hikmat Salomo itu begitu luar biasanya. Bahkan bukan cuman dinyatakan kepada bangsa Israel yang dipimpinnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Salomo, hikmatnya itu sampai terkenal pada waktu itu. Di luar dari Israel. Dan apa yang kemudian Salomo alami atau dapatkan itu tidak lepas dari Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengaruniakan, Tuhan yang memberi kepada Salomo. Dan yang menakjubkan, bahwa Tuhan memberikan hikmat itu sesuai dengan apa? Permintaan Salomo. Dan hikmat Salomo itu bukan cuman dinyatakan kepada bangsa Israel sekali lagi. Tetapi juga terdengar oleh Ratu Seba. Itu suatu ratu yang di luar dari Israel. Yang jauh kalau kita lihat kedudukan dia. Ingat pada waktu itu ya. Belum seperti masa sekarang gitu ya. Ketika satu kejadian tuh langsung tersebar kemana-mana. Dan orang itu bisa langsung mendengar gitu ya. Ingat pada waktu itu belum ada jaringan komunikasi seperti kita. Jadi setiap berita itu beredar. Itu hanya berlangsung dari mulut ke mulut. Tidak ada kemudian seperti HP gitu ya. Yang sekarang ini atau telepon. Jadi berita tentang Raja Salomo yang bijaksana itu sampai terdengar gitu ya ke telinga Ratu Seba. Bagaimana Salomo yang bijaksana, yang melayani Allah, yang berkuasa itu didengar oleh Ratu Seba, ratu yang tinggal di daerah atau Arab Selatan. Kira-kira yaitu boleh sekitar 1.200 mil letaknya kalau diukur dari yaitu Yerusalem. Nah para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu sekalian. Jelas berita tentang Raja Salomo yang begitu bijaksana. Tentang Allah yang disembah oleh Salomo. Itu menarik perhatian dari Ratu Seba. Dan bukan cuman kemudian dia cuman mendengar berita itu. Tetapi Ratu Seba itu berketetapan ingin mengunjungi yaitu Raja Salomo. Untuk apa? Untuk melihat langsung, untuk menyaksikan bagaimana hikmat Salomo itu sendiri. Bagaimana Allah itu
bekerja di dalam dirinya. Padahal untuk datang ke Yerusalem itu butuh waktu yang panjang. Tentu butuh tenaga, butuh banyak hal. Tetapi bagi Ratu Seba itu tidak menjadi masalah. Walaupun dia harus berjalan hampir 60 hari atau boleh kalau dihitung gitu ya, hampir 2 bulanan gitu ya. Ini jelas perjalanan yang panjang yang harus ditempuh. Namun ini bukan menjadi penghalang bagi Ratu Seba. Karena hatinya itu sangat merindukan jatuh hikmat. Sehingga kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 10 gitu ya, ayat 1 sampai 13. Maka di situ jelas sekali bagaimana Ratu Seba itu datang kepada Salomo dengan membawa berbagai macam pertanyaan yang sulit. Teka-teki yang sulit yang disodorkan kepada Salomo. Yang kemudian Alkitab itu mencatat. Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Dan bagi raja tidak ada yang tersembunyi. Yang tidak bisa dijawabnya untuk Ratu Seba itu. Nah, para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu guru sekalian gitu ya. Mungkin kita bertanya, apa sih sebenarnya pertanyaan teka-teki yang disampaikan Ratu Seba kepada Salomo? Saya coba untuk cari di dalam Alkitab itu kok nggak ketemu gitu ya. Tetapi menurut tradisi ada beberapa pertanyaan yang kemudian diberikan atau diperlihatkan kepada Salomo oleh Ratu Seba ini. Yang pertama itu ya, Ratu Seba itu kemudian memperlihatkan 2 macam buket. Buket itu seperti karangan bunga gitu ya. Nah, ada 2 karangan bunga gitu ya, gampangannya. Yang satu ini itu adalah berisi bunga-bunga alami. Sedangkan yang satunya itu bunganya mirip sekali tetapi bunga buatan atau bunga tiruan. Nah, kemudian Ratu Seba itu memberi tantangan kepada Salomo. Nah, kira-kira seperti saya memberi tantangan ke kalian gitu ya. Yang tadi kira-kira mana air yang asli di botol itu. Tetapi ini mengenai bunga. Ratu Seba mengatakan mana yang asli dan mana yang bukan. Tetapi Ratu Seba meminta supaya Salomo tidak meninggalkan kursi taktanya. Nah, coba bayangkan gitu ya. Apa yang kemudian Salomo itu lakukan? Salomo kemudian meminta para pelayannya membiarkan gitu. Di situ ada lebah-lebah itu masuk ke ruangan gitu. Nah, sesudah masuk gitu ya. Apa yang terjadi? Lebah-lebah itu akan hinggap kepada bunga-bunga yang alami. Nah, disitulah kemudian Salomo itu tahu mana yang asli dan mana yang tidak. Melihat ini, ya, Ratu Seba itu kagum. Nah, tantangan yang lain yang diberikan oleh Ratu Seba kepada Salomo adalah Ratu Seba itu memberikan sebuah cawan. Nah, cawan ini adalah cawan yang harus diisi oleh air. Tetapi adalah ratu ini tidak meminta diisi dari air yang ada di bumi atau yang ada di langit. Maksudnya kalau langit itu ya hujan gitu ya. Kalau bumi itu ya dari sumber gitu ya. Nah, dari mana kalau begitu? Nah, disinilah kemudian kita melihat hikmat Salomo yang luar biasa. Salomo kemudian itu menyuruh gitu ya. Melarikan kuda-kuda itu lari dengan kencang. Nah, tujuannya apa? Setelah kuda-kuda lari itu ya, itu kan akan keluar air keringat. Nah, dari air keringat itulah kemudian Salomo mengumpulkan yaitu air di dalam cawan itu. Lagi-lagi ketika melihat hal ini, itu Ratu Seba itu terbelah lah gitu. Dan yang terakhir gitu ya, Ratu Seba itu kemudian juga menunjukkan ada 2 kelompok anak. Ya, kelompok anak yang berpakaian sama, bayangkan anak-anak kecil itu loh. Yang berpakaian sama, baik laki-laki atau perempuan, sama. Dan kemudian Ratu Seba itu menyuruh Salomo untuk menunjukkan mana dari anak-anak itu yang laki-laki, mana yang perempuan. Tanpa kemudian
boleh menyentuh atau kemudian menyuruh anak itu berbicara. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Salomo? Salomo kemudian memerintahkan ya agar mereka setiap anak itu diberikan mangkok. Nah, mungkin nanti kita bisa coba gitu. Mangkok-mangkok yang berisi air di hadapan mereka, di hadapan anak-anak ini. Dan kemudian mereka disuruh membasuh tangan. Dan dari situlah kemudian raja bisa melihat mana yang kemudian kelompok laki, mana yang kemudian kelompok yaitu perempuan. Jika kemudian mereka menggulung lengan baju mereka sebelum yaitu mencuci tangan, maka itu atau membasuh tangan ya, itu adalah yang perempuan. Nah, para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu sekalian, disinilah kita melihat Ratu Seba itu terpukau dengan apa yang dilihat dari Raja Salomo. Bukan cuma saja melewat jawaban yang diberikan oleh Salomo yang penuh dengan hikmat, tetapi dia juga menyaksikan bagaimana kemudian kemakmuran negeri itu yang diperintah oleh Salomo. Bagaimana kemudian tata krama orang-orang di situ. Disinilah kemudian kita melihat hikmat Salomo yang luar biasa. Sehingga kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-10 gitu ya. Dikatakan ketika Ratu Negeri Seba itu melihat segala hikmat Salomo. Dan rumah yang telah didirikannya. Makanan yang di mejanya. Cara duduk pegawai-pegawainya. Cara duduk pelayan-pelayannya. Ketika pelayan itu melayani dan berpakaian. Ketika mereka minum. Ketika kemudian korban bakaran itu dipersembahkan di rumah Tuhan. Disinilah Ratu Seba itu tercengang luar biasa. Ratu Seba mengakui bahwa apa yang ia dengar sebelumnya tentang Salomo mengenai yaitu hikmatnya itu tidak berlebihan. Ratu Seba begitu terpukau. Ratu Seba mengatakan sesungguhnya setengahnya pun belum diberitakan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau lebih dari yang kudengar. Para siswa-siswi dan Bapak Ibu guru sekalian. Disinilah kita melihat bagaimana hikmat Salomo itu membuat terkagum-kagum Ratu Seba. Sehingga Ratu Seba berkata apa? Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu. Ini yang selalu melayani engkau dan yang menyaksikan hikmatmu. Tetapi perhatikanlah selanjutnya. Sang ratu pun, Ratu Seba itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Tetapi kemudian Ratu Seba itu memuji Tuhannya Salomo. Dia katakan demikian. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga mendudukan engkau di atas takhta bagi Israel. Karena Tuhan mengasihi orang yang untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa hikmat yang diperoleh Salomo dari Tuhan itu ternyata mampu membuat Salomo itu memuliakan nama Tuhan. Orang lain bisa melihat, orang lain bisa mengenal betapa hebatnya Tuhan itu melewati diri Salomo. Karena itu mengapa di dalam Amsal 9 ayat 10 mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Karena itu dari bagian ini saya mengajak kita untuk memikirkan 3 hal. Melalui tema kita hikmat dan tujuan. Yang pertama, kita melihat Raja Salomo itu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jadi hati yang takut akan Tuhan itu adalah satu kunci yang penting sekali. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu guru yang dikasih Tuhan. Jika kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan, maka kita akan memiliki sikap hidup yang memuliakan Tuhan. Tak kala Salomo pergi ke Gibeon,
untuk mempersembahkan korban bagi Allah. Dikatakan di mana Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran di atas mezbah di Gibeon. Ini menunjukkan apa? Bukannya korban bakaran sebagai korban persembahan untuk membalas, yaitu kemurahan hati Allah yang telah mereka terima. Tetapi disinilah menunjukkan bagaimana sikap hidup Salomo yang takut akan Tuhan. Seperti halnya kalau kita melihat ya, ketika Paulus itu mengatakan di dalam Roma 12, orang yang percaya kepada Tuhan harus mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Dikatakan itu adalah ibadah yang sejati. Karena itu para siswa-siswi dan Bapak Ibu guru sekalian, ketika Allah menyelamatkan kita, apakah kita mempersembahkan diri kita kepada Allah? Mari kita jadikan diri kita korban yang hidup sebagai wujud bagaimana kita ini, yaitu hidup takut akan Tuhan. Itulah yang pertama. Hal yang kedua yang kita pelajari dari Salomo, seorang raja yang memiliki hikmat yang luar biasa. Dia bukan cuma memiliki hati yang takut akan Tuhan, tetapi yang kedua kalau kita membaca dari ayat 5 sampai yang ke-9, Salomo memiliki kerendahan hati di dalam hidupnya. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu guru yang saya kasih dalam Tuhan, seorang teolog yang bernama C.S. Lewis pernah mengatakan, pada waktu kita sombong, kita tidak bisa mengenal Allah. Orang yang sombong itu selalu melihat ke bawah. Akibatnya apa? Kita tidak pernah bertemu kepada Kristus yang berada di atas sana. Dan ini bukan hanya membuat hidup orang itu malang, tetapi juga akan melemparkan jiwanya ke dalam neraka. Nah karena itu kalau kita melihat pada malam korban itu dipersembahkan oleh Salomo, Allah itu memperlihatkan dirinya kepada Salomo di dalam mimpi. Allah telah menerima korban Salomo yang dipersembahkan oleh Salomo bagi pihak umat Israel. Dan bukan cuma itu, Allah juga mengaruniakan pada Salomo suatu kejutan yang menyenangkan Salomo. Allah mengizinkan Salomo untuk meminta apa saja yang dia mau. Allah mengizinkan hal itu untuk mendorong Salomo agar menjadi raja yang benar dan yang jujur. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu sekalian, bukankah ini suatu kesempatan yang besar? Sangat luar biasa bagi Salomo. Coba bayangkan kalau kita, saya dan kalian itu menjadi Salomo. Ketika Tuhan itu berikan satu kesempatan bagi kita untuk minta apapun gitu ya kepada Tuhan. Apa yang kita akan minta? Apa yang menjadi permintaan kita kepada Tuhan? Ketika saya memikirkan hal ini gitu ya. Kalau andai kata saya dikasih kesempatan, saya tidak mungkin meminta hikmat. Pasti itu sesuatu hal yang tidak pernah terpikir di dalam diri saya. Kalau andai kata ini diberikan kepada kita sekalian, apakah kita meminta sesuatu yang sama dengan Salomo? Pasti ada orang yang meminta supaya diberikan kekayaan yang luar biasa. Supaya Tuhan tuh kasih kekuasaan yang luar biasa, jabatan. Atau memberikan uang yang banyak. Kepintaran yang luar biasa. Dan ini bukanlah sesuatu hal yang sering dipikirkan oleh manusia. Tetapi disinilah kita melihat. Pada waktu Allah memberikan kesempatan bagi Salomo. Apa yang kau minta? Permintaan Salomo di dalam ayat 6 sampai 11. Ini menunjukkan satu kerendahan hati Salomo. Apakah permintaan Salomo membuat kita kaget? Mengapa? Jika kita menjadi Salomo, apa yang kita minta? Apakah kita akan meminta seperti yang diminta oleh Salomo, yaitu meminta hikmat? Nah, disinilah kita melihat
Pada waktu kemudian Salomo itu meminta hikmat dari Tuhan. Apa respon Allah terhadap permintaan Salomo? Di dalam ayat yang ke-10 memberitahukan kepada kita. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Adalah baik di mata Tuhan. Jadi apa yang menjadi permintaan Salomo ini adalah sesuatu yang baik di mata Tuhan. Allah sangat senang dengan permintaan Salomo. Karena Salomo melihat apa yang diminta itu bukan untuk dirinya sendiri. Untuk memimpin bangsa Israel. Inilah yang dimiliki oleh Salomo. Kerendahan hati. Jadi kebesaran itu bukan dilihat dari satu prestasi yang dicapai. Bukan ditentukan oleh di mana kita berada. Tetapi kerendahan hati yang kita punya. Mari para siswa-siswi UPH Kolit dan Bapak Ibu sekalian. Kita belajar dari Salomo. Belajar rendah hati. Belajar rendah hati seperti Kristus. Ini merupakan satu pelajaran seumur hidup kita. Marilah kita pandang selalu ke atas kepada Kristus. Agar kita memiliki waktu yang banyak untuk mengasihi sesama kita yang di bawah. Sehingga hidup kita itu betul-betul berdampak nyata. Itulah yang kedua. Dan yang terakhir. Ingat bahwa Salomo bukan cuma memiliki hati yang takut akan Tuhan. Memiliki kerendahan hati. Tetapi yang terakhir. Salomo tidak mementingkan diri sendiri. Nanti kita bisa lihat di dalam ayat 11 sampai 12 di situ. Di sinilah kita melihat apa yang diminta oleh Salomo itu bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk kesenangan diri sendiri. Kalau kita berpikir permintaan yang bagaimana kira-kira yang menyenangkan hati Allah. Permintaan yang tidak mementingkan diri sendiri. Ini tidak gampang. Kita ini adalah makhluk yang boleh dikatakan egois gitu. Kalau kita boleh meminta, pasti seringkali lebih banyak ke kitanya. Salomo ketika diberikan kesempatan oleh Tuhan, dia tidak meminta umur panjang. Dia tidak meminta kekayaan. Dia tidak meminta supaya nyawa musuh-musuhnya itu diberikan kepadanya. Namun Salomo hanya meminta hikmat agar dia tahu bagaimana untuk menghakimi. Dia meminta hikmat demi manfaat umat Allah. Karena dia mau memerintah Israel dengan adil dan benar. Dan Salomo mau umat Allah diberkati. Para siswa-siswi UPH Kolit dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, apakah yang kita minta di dalam hidup ini? Apakah yang kita minta kepada Allah di dalam situasi pandemik yang seperti ini yang belum selesai? Apakah permintaan kita hanya untuk diri kita sendiri? Atau justru berdampak bagi banyak orang? Sebentar lagi kita akan bersama-sama melakukan Youth in Mission. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini bukan sesuatu yang mudah. Kita diperhadapkan dengan kesulitan di tengah-tengah hidup kita. Tetapi kalau kita bisa berkarya bagi banyak orang, berdampak bagi mereka, ini merupakan sesuatu hal yang sangat indah. Allah tentunya senang mendengar permintaan kita seperti apa yang diminta oleh Salomo. Bukan untuk diri kita. Bukan untuk ego kita. Tetapi untuk banyak orang. Para siswa-siswi UPH Kolit dan Bapak Ibu sekalian. Saya akan mengutip apa yang dikatakan oleh J.I. Packer. Dia memberikan satu ilustrasi seperti ini. Ketika kita berkata mengenai hikmat. Hikmat itu apa?
C.E. Baker itu mengatakan begini, hikmat itu seperti seorang yang sedang mengendarai mobil. Ya, jadi pada waktu dia mengendarai mobil, dia tahu kapan harus cepat, kapan harus lambat, kapan harus ke kanan, kapan harus ke kiri, kapan harus menghindari lubang, kapan harus berjalan lurus, kapan harus belok. Jadi pada waktu dia melihat mobil depan itu memperlambat kecepatannya, maka dia tidak mungkin menginjak gas. Nah, dia akan ngerem. Pada waktu dia melihat ada lubang di depan, dia tidak mungkin kemudian menerjang, tetapi dia akan menghindar. Dia tidak mungkin menabrak lubang itu. Pada waktu kemudian melihat jalan itu lurus, dia tidak mungkin jalan ke kiri atau ke kanan. Itu adalah orang yang bijaksana. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi dia tahu kapan menerapkan sesuatu kebenaran di dalam kondisi yang tepat. Yang dia sedang hadapi dalam kehidupan dia. Kalau kita melihat situasi yang seperti ini, disinilah kemudian orang yang bijak dan orang yang tidak itu bisa terlihat. Ketika kemudian kita berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan di dalam kondisi apapun, baik kondisi yang menyenangkan atau tidak, disinilah kita melihat bagaimana orang yang berhikmat atau yang tidak. Para siswa-siswi dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika kemudian kita itu memikirkan tentang yaitu hikmat dan tujuan dari tema ini. Apa sih yang sebenarnya kita dapatkan? Ada 3 hal yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, apakah kita memiliki hati yang takut akan Tuhan? Yang kedua, apakah kita memiliki kerendahan hati? Dan yang ketiga, apakah hidup kita tidak mementingkan diri kita sendiri? Mendapatkan hikmat itu memang tidak gampang. Sebab hanya akan diperoleh oleh mereka yang tekun mencari dan bersedia membayar harga yang mahal. Salah satunya adalah apakah kita memiliki relasi dengan Tuhan? Apakah kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan? Kita dapat menerima hikmat dengan menghampiri Allah dan memohon dengan iman. Seperti Yakobus 1 ayat 5 itu mengatakan demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup di zaman ini memang bukan sesuatu yang mudah. Karena semua itu serba instan. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang tergesa-gesa. Masyarakat yang cenderung menginginkan segala sesuatu tanpa usaha. Bahkan menghadapi berbagai macam tantangan, tekanan hidup yang begitu kompleks. Kita sangat memerlukan hikmat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi setiap persoalan itu dengan baik. Dan tidak menjauhkan diri kita dari kasih Tuhan dan berkat Tuhan. Kita perlu cerdas secara intelektual. Tetapi kita juga cerdas secara spiritual. Apakah kita mau memperoleh hikmat Tuhan? Saya akan menutup renungan firman Tuhan pada kesempatan ini dari Amsal 2 ayat 6 yang mengatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Biarlah ketika kita merenungkan bagian ini, kita diingatkan 3 hal. Milikilah hati yang takut akan Tuhan.
milikilah kerendahan hati. Dan biarlah kita berdampak nyata bagi sesama kita. Karena kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan dan memikirkan kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani pada saat ini, tentu kami diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak mudah. Tetapi hikmat Tuhanlah yang kami perlukan dan yang akan menopang di tengah-tengah hidup kami. Bila Tuhan kebenaran firman Tuhan yang kami boleh renungkan dan pikirkan, sekali lagi menjadi berkat bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan Kau lebih dalam untuk menguraikan, memateraikan di dalam pribadi kami lepas pribadi. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kalau kesempatan ini kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mohon berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Percayalah